Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran kali ini, di pembelajaran 2 ya, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK dari halaman 65 sampai dengan 72. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, silahkan adik-adik klik di kolom deskripsi, kemudian scroll ke bawah ya, cari adik-adik kelas berapa dan mau lihat tema berapa, lalu nanti akan ada biru-birunya kayak gini, diklik aja ya, itu untuk masuk ke link pelajarannya. Atau di kanan atas ini, bisa juga kok adik-adik klik, itu juga nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Di pembelajaran 2, ini ada Edo di depan kelas lagi baca sesuatu. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Tahu nggak adik-adik? Kita langsung aja ke bacaannya ya. Di sini judulnya Kisah Semut dan Merpati. Ini pengarangnya anonim. Anonim itu berarti kita nggak tahu siapa yang ngarang ya. Nah, pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, ia tiba-tiba terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan akhirnya kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon. Bertengger itu maksudnya seperti ini adik-adik, ya. Dia hinggap di ranting seperti ini. Nah, ini hanyut nih si semutnya. Kemudian bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, ia merasa iba. Iba tuh kasihan ya. Lalu burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut karena dia tadi sudah nolongin ya. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan rantingnya. Tadi mengibas-ngibaskan ranting supaya semutnya pergi ya, karena semutnya gigit kaki si pemburu. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, adik-adik, kita menjawab pertanyaan di sini ya, ada dua. Yang pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng ini? Ya, nah yang pertama, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng ini adalah ketika kita membantu seseorang, pasti suatu saat kebaikan itu akan kembali lagi ke kita. Ya, orang itu juga akan membantu kita. Ya, itu pesannya ya adik-adik ya. Kemudian dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Nah, kita lihat di sini tadi ketika sudah ditolong ya oleh merpati, kemudian semut melihat ada pemburu. Pemburu ini mau menangkap si burung merpati nih adik-adik. Ya, akhirnya karena dia sadar burung merpati yang udah nolongin dia dalam bahaya, dia segera mau menolong. Nah, terus masih diceritain lagi nih di sini cara nolongnya. Cara nolong lalu bagaimana caranya si merpati bisa selamat. Berarti yang kita ambil adalah di paragraf keempat dan kelima ya. Karena di paragraf tersebut terlihat semut membalaskan budinya
dengan menggigit kaki pemburu agar burung merpati bisa selamat ya. Lalu berikutnya ceritakan kembali ya dongengnya di depan teman sekelompok. Kemudian berikutnya bacalah teks di bawah ini dalam hati. Kita lihat ada gambar Benny ya sedang memberi makan ayam-ayamnya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Adik-adik tahu burung beo? Burung beo itu adalah burung yang bisa mengikuti manusia bicara ya. Nah, ia mengajari burung ayah juga lucu. Ia mengajari burung beonya kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing dalam keluarga. Ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nah, sekarang tuliskan dua sifat ayah Benny yang kamu temukan di teks tadi. Ya, sifat ayah Benny apa ya adik-adik ya? Kita lihat ke atas ya. Nih, ayah Benny menyukai binatang. Satu lagi karena tadi kolomnya ada dua. Kemudian ayah juga orang yang lucu. Nah, ini ya, jadi ada dua. Kita isikan di sini ada dua kolomnya. Yang pertama adalah tadi menyukai binatang. Menyukai binatang. Lalu tadi yang satu lagi lucu, ya. Nah, kemudian sekarang Benny. Kita cari sifat Benny. Dari atas ya, kalau Benny diceritakan kita lihat. Benny memberi makan dan minum ayam-ayamnya, mengumpulkan telur. Kemudian, nah, sebenarnya di sini nggak ada tulisan seperti ayah. Kalau ayah kan tadi ada langsung ya, menyukai binatang, lalu lucu. Kalau Benny kita bisa lihat yang pertama dari kegiatannya. Nih, Benny memberi makan, memberi minum ke ayam-ayamnya. Ya, lalu dia juga mengumpulkan telur. Berarti kita bisa lihat bahwa Benny rajin. Lalu ada lagi di sini, Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Berarti sudah dapat dua ya. Kita tuliskan di sini. Yang pertama boleh biar sama kayak ayah menyukai binatang. Menyukai binatang. Lalu tadi yang kedua adalah dia rajin. Ya. Nah, selanjutnya, Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim, ya adik-adik ya. Kita bermain pantomim yuk. Tirukan gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Temanmu yang lain akan menebaknya. Misalnya tadi sifat lucu, kemudian menyayangi binatang, lalu misalnya marah ya, itu macam-macam. Berikutnya, pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat ya. Nah, kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Nah, dua orang temanmu memutar tali, jadi nanti ada satu orang di sini misalnya, satu lagi di sini gambar orangnya gini adik-adik ya. Nah, ini megang tali, talinya tuh yang kayak gini adik-adik. Nanti tuh dia diputer gitu ya, diputer. Tahu kan ya lompat tali ya. Nah, jadi nanti yang dua orang memegang tali, yang satu nanti di sini loncat. Ya. Sebelum meloncat pastikan jarak antar dua kaki cukup lebar. Nah ini yang pertama langkahnya, kakinya lurus, lengannya bergantung di depan tubuh kayak gini. Kemudian posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dadanya tegak. Lalu tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas, lalu mendarat dengan kaki di depan lutut menekuk ya. Nah ini contohnya lompat tali nih adik-adik ya. Nah nanti dipraktekkan ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!